Selamat malam semua, selamat berjumpa kembali. Jelas suara saya? Jelas sedikit. Oke. Oke, selamat bertemu kembali dalam siri KTA Roh Nubuatan yang bertemakan Wahyu Pengharapan, Revelation of Hope, dan pada malam ini kita akan mendengar pelajaran yang keempat bertajuk Gerakan Kenabian Wahyu di Akhir Zaman. Oke, kita berdoa lagi. Kita berdoa sekali lagi. Maha besar Tuhan di surga yang penuh kasih, Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami supaya kami mengerti sekali lagi tentang message yang Engkau mau kami dengar, Engkau mau pelajari pada malam ini melalui topik pada malam ini. Biarlah saya dapat menyampaikannya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah disediakan, dan jaringan internet kami semuanya berfungsi dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon keampunan atas segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila kita melihat dunia saat ini, lelaki dan wanita sedang mencari kepastian. Mereka mencari jaminan. Ya, sekarang terdapat ledakan minat dalam fenomena psikik atau mental. Itu sesuatu yang berlaku dalam pikiran seseorang tanpa dia menyadarinya. Ya, orang ramai mencari jawaban di luar diri mereka sendiri, dan pencarian itu membawa mereka ke pelbagai laluan. Oke, slide yang kelima, ya, oleh karena orang maukan jawaban sehingga mereka menjadi bercelaru kehidupan mereka. Namun apa yang Yesus katakan tentang perkara ini? Yesus yang memberi amaran kepada kita terhadap pemalsuan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Yesus meneruskan huraiannya dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, Yesus berkata dan menekankan di sini agar kita berwaspada terhadap nabi-nabi palsu. Jika ada nabi palsu, mungkinkah itu karena karunia nubuat yang benar adalah sebahagian daripada gereja Tuhan pada hari ini? Tiada siapa yang memalsukan sesuatu yang tidak mempunyai sesuatu yang asal. Tidak ada palsu kalau tidak ada original. Ya, para penyedia pelajaran ini telah memilih tema berikut, yaitu dikatakan, jika ia ada di dalam Alkitab, saya akan mempercayainya. Jika ia bercanggah dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Kita tidak mau tertipu, dan apabila orang mengemukakan ide yang bercanggah dengan Alkitab, kita tahu itu adalah palsu. Tetapi jika ada nabi palsu, maka pasti ada juga nabi yang benar. Bagaimana kita tahu nabi yang benar?
Apakah yang diajar oleh Alkitab tentang karunia nubuat yang benar? Ya, dalam Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Oke, kita beralih. Kita undur lagi slide yang sebelumnya. Apakah yang diajar oleh Alkitab tentang karunia nubuat yang asli? Ya, sebelum ini kan kita tahu ada pemalsuan, dan ia terjadi pemalsuan oleh karena ada yang asli. Tapi apakah yang diajar oleh Alkitab tentang karunia nubuat yang asli? Mungkinkah sebab setan memalsukan pemberian kenabian karena Tuhan mempunyai yang tulen? Apakah kitab suci mengajarkan bahwa akan ada manifestasi karunia nubuat yang tulen pada zaman akhir sejarah dunia? Atau adakah kitab suci mengajar seperti yang didakwa oleh orang ramai bahwa karunia nubuat itu berhenti pada akhir zaman Alkitab? Yang gereja hari ini menjangkakan karunia rohani berfungsi di dalam gereja. Dan bagaimana kita boleh membezakan yang asli daripada tipuan setan? Kita lihat di Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apabila Yesus naik ke tempat yang tinggi, dia memberi tawanan-tawanan, dia memimpin tawanan-tawanan, dan memberikan apa yang dikatakan oleh kitab suci semua orang. Dia memberi hadiah kepada semua orang. Jadi sekarang jika Yesus memberi hadiah kepada kita, tentu sekali kita mau hadiah itu. Apakah karunia rohani yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri? Apa saja hadiah itu? Memang kita maukannya. Ya, Efesus pasal 4 menerangkan karunia ini. Ya, dia ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apakah pemberian rohani itu? Ya, terdapat 5 senarai di sini. Ya, 5 senarai di sini khususnya dia atau Yesus letakkan di dalam gereja. Beberapa rasul, beberapa nabi, beberapa penginjil, beberapa pendeta, dan beberapa guru. Ada yang akan menjadi guru. Tentu sekali kita memerlukan guru Alkitab dalam gereja kita hari ini. Ada yang akan menjadi pendeta. Kita memerlukan pendeta yang baik hari ini yang memberitakan firman Tuhan dengan setia. Ada yang akan menjadi rasul, itulah pentadbir ilahi. Gereja-gereja hari ini memerlukan pentadbir yang mempercayai firman Tuhan dan orang-orang beriman yang berdoa. Adakah kita memerlukan mereka? Sesungguhnya iya. Bagaimana pula dengan karunia penginjil? Mereka ialah yang boleh memberitakan firman Tuhan dan melihat orang datang kepada Kristus dan memahami firman-Nya. Adakah kita memerlukan karunia itu dalam gereja hari ini? Tentu sekali. Bagaimana dengan karunia nubuatan? Anugerah yang Tuhan karunia nubuat ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk memulihkan gerejanya pada zaman akhir. Berapa lama karunia ini akan kekal dalam gereja?
Dan untuk apa? Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi itu sebabnya Tuhan meletakkan karunia rohani dalam gerejanya, termasuk karunia nubuatan. Dia akan memberkati gerejanya dengan penglihatan dan mimpi. Itulah yang dikatakan kitab suci. Yesus memberikan karunia-karunia ini kepada gereja untuk menguatkannya bagi mencapai misi, untuk memberitakan Injil kepada dunia. Gereja memerlukan semua karunia ini untuk mencabar musuh secara berterusan. Ya. Berapa lama karunia ini akan kekal di dalam gereja? Adakah karunia itu dibawa pergi selepas tempoh yang singkat? Alkitab memberitahu kita, kepada semua manusia yang sempurna, kepada ukuran ketinggian kepenuhan Kristus. Jadi sampai karunia rohani akan berada di dalam gereja untuk membawa gereja itu kepada kematangan rohani. Berapa lama karunia itu kekal di dalam gereja? Sampai kita semua dalam mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini ada dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 13. Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata kepada gereja di dunia, "Aku akan memberi kamu hadiah. Aku akan meletakkan hadiahku di dalam gereja." Salah satu karunia itu ialah karunia bernubuat. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 7. Ya, Alkitab mengatakan bahwa gereja yang menunggu kedatangan Kristus tidak akan ketinggalan dalam pemberian. Jika Anda dan saya ingin mencari kebenaran, jika kita mencari umat Tuhan yang benar di bumi, jika kita mencari tubuh Kristus di bumi, kita perlu mencari gereja yang tidak sabar-sabar menanti kedatangan Kristus. Dan itu seharusnya atau mestilah gereja Seventh-day Adventist. Gereja yang rindu untuk melihat Yesus datang tidak lama lagi. Ya, mestilah gereja berasaskan Alkitab, sebuah gereja yang dipenuhi rahmat, yang memberitakan darah Kristus dan keselamatan hanya melalui kasih karunia. Kita perlu mencari gereja yang membawa kepada kepatuhan perintah-perintah, yaitu gereja yang memelihara Sabat. Sebagai kumpulan orang percaya Alkitab, kita juga harus mengharapkan dan menjangkau karunia nubuatan akan dipulihkan. Karena jika ia tidak mempunyai karunia nubuatan, gereja akan ketinggalan dalam karunia. Dan Alkitab mengatakan bahwa gereja yang menunggu kedatangan Yesus tidak boleh ketinggalan dalam karunia. Jika kita harus menjangkakan bahwa Yesus akan memberikan gereja hari terakhirnya karunia nubuat. Ya, ini gereja-gereja, ciri-ciri gereja Tuhan pada akhir zaman. Seperti yang kita sudah dengar tadi, ya, terpapar juga di dalam slide ini, tidak sabar menantikan kedatangan Kristus, gereja yang berasaskan Alkitab, gereja yang memberitakan rahmat dan keselamatan melalui darah Kristus, gereja yang membawa kepada kepatuhan hukum
dan pemeliharaan Sabat, gereja yang dipimpin oleh karunia nubuatan. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah gereja Adventist, gereja Seventh Adventist. Oke. Yesus berjanji karunia nubuat akan dihidupkan semula pada zaman akhir. Mungkin itulah sebab mengapa hari ini dalam dunia kita melihat ledakan minat dalam astrologi dan ilmu gaib. Karena terdapat dua bahaya besar. Bahaya pertama ialah menerima yang palsu. Berjuta-juta orang ingin pengalaman gaib, menerima pengalaman gaib palsu. Bahaya kedua ialah terlalu ragu-ragu terhadap semua manifestasi palsu ini sehingga kita menolak yang benar. Ya, adalah mungkin untuk menjadi sangat berhati-hati sehingga Anda menjadi takut atau kita menjadi takut kepada mana-mana gereja yang mendakwa dia mempunyai karunia nubuatan. Tapi sebenarnya ada satu soalan yang perlu kita jawab. Oke, kita renungkan. Ini dua jenis bahaya itu, yaitu menerima yang palsu dan dalam masa yang sama menolak yang benar juga. Ya, ada cara kita untuk mengesan bagaimana kita dapat membezakan antara yang benar dan yang palsu. Terdapat cara untuk mengesan karunia nubuatan palsu. Alkitab memberi kita 6 cara untuk menguji karunia nubuat yang benar. Dan apabila kita memahami cara menguji ini, kita boleh mengenal pasti karunia nubuat palsu itu dengan jelas. Ya, Bilangan 12 ayat 6 mengatakan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, Tuhan menggunakan dua kaidah untuk berkomunikasi dengan nabi-nabi dalam Alkitab. Yang pertama, malaikat membuat mereka penglihatan atau mimpi. Ya, yang kedua, memberi inspirasi kepada pikiran mereka melalui Roh Kudus-Nya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, 2 Petrus 1 ayat 21, sebab nubuat tidak pernah datang atas kehendak manusia, tapi orang-orang kudus Allah berbicara ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ada dua cara, visi atau mimpi. Atau kadang-kala Tuhan memberi inspirasi kepada pikiran dengan Roh Kudus dan para nabi mula menulis kesan itu. Tidak semua nabi Tuhan adalah penulis kitab. Tetapi sebagai contoh, Agabus dipanggil nabi dalam kitab Kisah, tetapi dia tidak menulis buku dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis adalah juga seorang nabi yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru, tetapi tidak ada buku Alkitab yang ditulisnya. Apa perbezaan antara para penulis kitab dan nabi-nabi yang sejati yang lain? Ya. Mereka berdua diilhamkan oleh Tuhan. Para nabi yang tulisannya termasuk dalam Alkitab mempunyai message yang kekal dalam masa dan skop universal. Para nabi yang benar, yang tulisannya tidak termasuk dalam Alkitab, mempunyai message dari Tuhan untuk gereja pada suatu jangka waktu tertentu. Maksudnya perbezaan antara para nabi penulis kitab dan nabi-nabi sejati yang lain adalah nabi yang mempunyai tulisannya dalam Alkitab, message mereka kekal.
dalam masa dan skop universal. Sementara nabi sejati yang lainnya mempunyai message dari Tuhan untuk gereja pada suatu masa tertentu. Oke, kita beralih. Terusnya dikatakan di sini, adakah terdapat nabi wanita? Ya, sudah tentu. Nabi wanita dalam Alkitab yaitu Deborah, Hulda, dan anak-anak perempuan Philip. Sekarang apakah ujian seorang nabi yang benar? Mari kita lihat cara mengenal nabi yang benar. 6 ujian. 6 ujian kita mengenal nabi yang benar. Oke, yang pertama adalah ketepatan nubuatan. Apabila seorang nabi membuat ramalan yang tidak bersyarat kepada taubat manusia, nabi yang benar adalah tepat 100% pada masa itu. Jadi apa yang Tuhan katakan, jika ramalan nabi itu tepat, maka kita tahu mereka adalah benar. Terdapat beberapa case di mana nubuatan itu bersyarat. Contohnya Yunus. Seorang nabi yang membuat nubuatan bersyarat. Dia memberitahu Niniwi bahwa kota itu akan dimusnahkan, melainkan mereka bertaubat. Mereka bertaubat supaya mereka terhindar. Tetapi Yunus masih seorang nabi yang benar. Bukankah itu hanya logik? Jika seorang nabi itu 100% tepat, katakan nabi itu hanya 50% tepat, adakah itu bermakna Tuhan salah separuh masa? Mari kita lihat, nabi palsu boleh menikah, tapi hanya Tuhan yang tahu. Nabi-nabi Tuhan yang benar adalah tepat karena tidak mengelirukan message. Nabi-nabi Tuhan yang benar adalah tepat bukan hanya 60% masa, bukan 30% masa, bukan 16% masa, tetapi sepanjang masa. Ujian kedua, ya di Yeremia 28 ayat 9, kita nampak di screen. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Oke, ujian yang kedua. Lupa pula tekan slide. Oke, ini yang nubuatan bersyarat tadi oleh Nabi Yunus. Ya, oke, kita terus kepada cara mengenal nabi yang benar. Oke, yang kedua, kesetiaan kepada Alkitab. Seorang utusan Tuhan yang benar akan membawa orang kembali kepada Alkitab. Nabi-nabi Alkitab tidak bangkit untuk memberitahu ada bintang film yang akan berkawin untuk kali kelima, atau bagaimana untuk membuat banyak uang. Nabi yang benar adalah tepat 100% pada masa itu. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda-tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Oke, seterusnya Ulangan 13 ayat 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu,
Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Jika nabi yang dipanggil petikan, kebanyakan orang beranggapan bahwa jika seseorang itu membuat ramalan dan ramalan itu berlaku, maka nabi itu mesti juru cakap Tuhan. Dan jika nabi yang dipanggil tidak membawa seorang kepada firman Tuhan untuk setia kepada kitab suci, mereka adalah secara terang-terangan adalah nabi palsu. Larilah dari mereka karena mereka menipu kita. Pepatah lama mengatakan, jika Anda bermain api, Anda mungkin akan terbakar. Oke, yang ketiga. Cara yang ketiga kita mengenal nabi yang benar. Meninggikan Yesus. Karunia nubuat yang tulen meninggikan Yesus Kristus. Tuhan kata, ya kita lihat petikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan kata, jangan mudah tertipu. Tuhan berkata, banyak nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 2 mengatakan, demikianlah kita mengenal roh. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi karunia nubuatan membawa orang kepada Kristus. Kita melihat karunia nubuat yang tulen. Menurut Alkitab terdapat dalam Wahyu 9 ayat 10. Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Seorang nabi yang benar bersaksi tentang Yesus. Yohanes bersaksi tentang Yesus. Dia berkata, dia mesti bertambah dan saya mesti berkurangan. Karunia nubuat yang benar ialah kesaksian Yesus terdapat dalam Wahyu 19 ayat 10. Nabi yang benar bersaksi untuk Yesus dan hanya untuk Yesus tentang Yesus. Yang keempat, cara kita mengenal nabi yang benar adalah memelihara hukum. Para nabi dalam Alkitab seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel dibangkitkan pada masa-masa ketika lelaki dan wanita melanggar perintah Tuhan. Mereka menyeru kepada ketaatan. Mereka menyeru kepada kesetiaan. Nabi-nabi ini menyeru agar kembali mematuhi perintah Tuhan. Inilah Yesaya katakan dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jika yang dipanggil nabi itu tidak membawa kita kembali kepada perintah Tuhan, jika mereka tidak membawa kita kepada ketaatan, maka mereka adalah nabi palsu. Perhatikan ujian yang kelima tentang nabi yang benar, ujian fisikal. Ya, ini melibatkan fenomena fisikal yang dikaitkan dengan karunia nubuatan dalam Alkitab. Ya, untuk ujian fisikal ini ada 3 kriteria yang kita boleh bezakan sama ada ia tulen atau tidak. Bilangan 24 ayat 4, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata yang tersingkap. Oke, yang ayat yang kedua dalam Daniel 10 ayat 8. Ini kita masih di dalam ya cara kita melihat
kriteria fisikal ya untuk membezakan hadiah tulen itu. Oke, yang kedua dalam Daniel 10 ayat 8, demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Oke, yang ketiga, dalam Daniel 10 ayat 17, masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Ya, Nabi dalam penglihatan tidak bernafas. Mengapa Nabi tidak bernafas? Karena semua kitab diilhamkan Tuhan. Perkataan yang diilhamkan bermaksud Tuhan menghembuskan nafas. Tuhan sedang mengekalkan kehidupan Nabi Alkitab. Oke, seterusnya yang keenam. Ujian keenam ialah buah rohani. Karunia nubuat yang benar diberikan kepada gereja Tuhan. Tuhan tidak membangkitkan seorang nabi di sini dan seorang nabi di sana. Tuhan meletakkan karunia nubuat dalam gerejanya untuk menghasilkan buah rohani dalam kehidupan orang percaya dan dalam kehidupan gereja itu. Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika Tuhan mempunyai gereja di bumi ini, dan jika Tuhan membangkitkan umat Masihi Advent hari ke-7 yang berpusatkan kepada Kristus, berkhotbah silang, penuh rahmat, percaya Alkitab, memelihara Sabat hari ke-7. Jika Tuhan berbuat demikian, adakah Ia akan memulihkan kumpulan itu penglihatan dan mimpi kenabian? Karunia nubuatan tidak mengambil tempat Alkitab, tetapi Ia meninggikan Alkitab. Bukan untuk menggantikan Alkitab, tetapi membawa umatnya melalui hari-hari terakhir kepada Tuhan. Ya, penglihatan kenabian dan mimpi yang tepat, penglihatan nubuatan dan mimpi yang membawa kita kembali kepada Alkitab, penglihatan nubuatan dan mimpi yang meninggikan Yesus Kristus, penglihatan dan mimpi kenabian yang memenuhi kriteria ujian fisikal dan mempunyai buah rohani. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang gereja hari terakhir dalam message Wahyu kepada umat akhir zaman. Ya, Wahyu 12 ayat 17. Ya, ayat ini kita seringkali dengar. Mari kita ulangi lagi pada malam ini. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus, Yesus. Ayat ini adalah sebahagian daripada sejarah ringkas dari sebelum zaman Kristus hingga zaman akhir. Wahyu 12 meramalkan bahwa gereja akan dianiaya dalam tempo 1260 tahun dan bahwa ia akan berkembang semula pada akhir zaman. 1260 tahun itu bermula daripada 538 sebelum Masehi sehinggalah 1798 selepas Masehi. Oke, dua ciri umat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama perhatikan dua ciri umat Tuhan di akhir zaman. Oke, yang pertama mematuhi perintah Tuhan. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus.
Di Wahyu 19 ayat 10. Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Umat Tuhan hari terakhir, gerakan ilahi terakhir Tuhan di bumi, percaya bahwa Alkitab Tuhan adalah berpusat pada Kristus. Orang yang memelihara Sabat pasti mempunyai karunia bernubuat. Karunia nubuatan diletakkan di dalam gereja. Apa yang dikatakan dalam Korintus, mari kita baca bersama 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi. Jika kita percaya bahwa kita telah menjumpai gereja Tuhan, ia mesti mempunyai karunia nubuatan Alkitab. Jika tidak, ia mungkin menjadi gereja yang benar. Jika tidak, ia bukan gereja yang benar. Karena Alkitab meramalkan gereja yang benar akan memiliki karunia nubuatan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus sendiri akan memberkati gereja hari terakhirnya dengan karunia nubuat. Tuhan mempunyai gereja Seventh-day Adventist yang berpusatkan Kristus, berasaskan Alkitab, memelihara Sabat di bumi hari ini. Sekarang persoalannya adalah, adakah Tuhan memberkati gereja masih Advent hari ke-7 dengan karunia nubuat? Jika tidak, maka kita tidak perlu mencari pengantin perempuan Kristus dalam Wahyu 12. Gereja tidak akan ketinggalan dalam karunia. Setia kepada firman-Nya, Tuhan sendiri meletakkan karunia nubuatan pada hari terakhirnya gereja yang memelihara Sabat, yaitu gereja Advent. Tuhan mengambil seorang wanita muda yang paling lemah daripada yang lemah, dengan hanya pendidikan grade 3 dan memberkatinya dengan penglihatan dan impian kenabian. Wanita muda ini sangat sakit, tetapi pikiran dan hatinya terbuka kepada Tuhan. Penganut Advent hari ke-7 percaya bahwa Tuhan memberinya karunia bernubuat. Namanya adalah, ya kita selalu dengar, Ellen G. White ataupun Ellen Gold White. Ya, Tuhan memberinya lebih daripada 2000 penglihatan dan mimpi kenabian. Menulis lebih daripada 50 buah buku, mengajar ribuan orang dari 3 benua. Tahun-tahun terakhir kehidupan Ellen G. White dihabiskan di California, ketika George Wotton James menulis sejarah California dalam bukunya California, The Romantic and the Beautiful. Dia mengulas tentang wanita yang sederhana, rendah hati, ilahi, rohania, yang terdapat dalam muka surat 319 dalam buku yang disebut tadi. Ya, George Wotton James adalah seorang ahli sejarah. Pastinya bukan seorang Advent hari ke-7. Namun dia katakan, wanita yang luar biasa ini, walaupun hampir sepenuhnya berpendidikan sendiri, telah menuliskan dan menerbitkan lebih banyak buku dalam lebih banyak bahasa yang beredar ke tahap yang lebih besar daripada wanita-wanita lain dalam sejarah. Agak luar biasa bagi seorang wanita yang sakit pada awal usianya, agak menakjubkan bagi seorang wanita yang hanya berpendidikan darjah 3. Terdapat ramai yang mempunyai soalan tentang karunia nubuatan. Adakah karunia nubuatan menggantikan Alkitab? Sebagai contoh, adakah penganut Advent hari ke-7 menerima tulisan Ellen White setanding dengan Alkitab? Renungkan sejenak. Umat Seventh-day Adventist percaya bahwa Alkitab dan Alkitab
saja sebagai sumber bagi setiap doktrin. Setiap ajaran gereja Advent datang secara langsung dari Alkitab. Penganut Advent hari ke-7 juga percaya kepada keseluruhan Alkitab. Kita tidak menggugurkan bagian Alkitab yang mengatakan Tuhan akan memulihkan karunia kenabian kepada gereja. Walaupun message nubuatan itu mungkin menegur kita untuk beberapa dosa yang dihargai atau disayangi, satu-satunya perkara yang boleh dilakukan oleh lelaki dan wanita yang jujur sebelum menolak seseorang yang mendakwa mempunyai karunia nubuat adalah untuk memeriksa dakwaan individu tersebut. Ya. Aplikasikan ujian kenabian ini kepada Ellen White. Ya, tapi mari kita lihat ujian kenabian mengenai Ellen G. White. Jika orang ini memenuhi ujian Alkitabiah seorang utusan Tuhan, kita harus menerimanya sebagai suara yang tulen daripada Tuhan. Jika mereka tidak melakukannya, kita harus menolak mereka. Bagaimana Ellen G. White selaras dengan 6 ujian Alkitab itu? Dan kita lihat ada 6 ujian kenabian Ellen G. White. Yang pertama, ketepatan nubuatan. Bagaimana dengan ketepatan nubuatan? Apakah bidang yang ditulis oleh Ellen White dan apakah kawasan tersebut tepat? Salah satu subjek yang sering dia tulis ialah kesehatan. Pada tahun 1800-an, zaman Ellen White aktif menulis, orang tidak tahu bahwa gula dan lemak menyumbang kepada penyakit jantung koroneri. Ya, pada masa atau zaman ini 1800-an, Ellen White begitu aktif menulis tentang gula dan lemak yang menyebabkan penyakit jantung koroneri. Pada zaman itu orang tidak tahu atau belum begitu banyak pengetahuan tentang hal ini. Namun Ellen White sendiri sudah menulis. Oke, dan Ellen White juga menulis tentang diet bijirin penuh, buah-buahan, kacang, dan sayur-sayuran. Diet yang kini telah disyorkan oleh Persatuan Jantung Amerika. Diet ini juga merupakan diet anti-cancer. Penyelidik saintifik telah membuat kesimpulan bahwa diet yang kaya dengan buah-buahan, kacang, bijirin, dan sayur-sayuran membantu mencegah kanker. Clive McKay dari University Cornell berkata, wanita ini, yaitu Ellen White, 100 tahun lebih awal daripada masanya dalam bidang diet. Yang bermaksud, dia lebih tahu 100 tahun lebih awal tentang bidang diet. Yang bermaksud, apa yang dia tuliskan, apa yang dia tahu itu adalah dari Tuhan. Kembali kepada tahun 1800-an, ya, dalam tulisannya buku Ministry of Healing. Tembakau adalah racun yang perlahan tapi paling berbahaya. Halaman 327 Ministry of Healing. Apabila dia menulis ini, dokter mengesyorkan cerut kepada pesakit mereka. Ya, mereka juga percaya menyedut asap tembakau akan membersihkan paru-paru pada tahun 1800-an. Tetapi Ellen White menulis bahwa tembakau adalah racun ganas lama sebelum sebarang bukti saintifik mengatakannya. Hari ini kita tahu bahwa merokok menyebabkan kanker dan berbagai penyakit lain. Tiada penyelidik hari ini
akan berdebat dengan Ellen White mengenai perkara ini. Bagaimana dengan kesetiaan Alkitab? Ya. Apakah yang dikatakan oleh Ellen White sendiri? Jika kita menilai tulisan seseorang dan pergi kepada tulisan mereka, kita tidak mengikut apa yang dikatakan oleh setengah orang, kata mereka. Anda tidak pergi ke beberapa halaman web oleh pengkritik mereka yang telah menilai mereka tanpa memeriksa sebarang bukti. Saya pasti tidak ataupun kita pasti seseorang mengkritik. Ini tulisan Ellen White mengatakan, dia sendiri yang mengatakan. Saya pasti tidak mau seseorang mengkritik saya berdasarkan apa yang orang lain katakan. Ya, dalam Great Controversy, buku Great Controversy. Pada zaman kita terdapat penyimpangan yang luas dari doktrin dan ajaran mereka. Dan ada keperluan kembali kepada prinsip Protestan yang agung, Alkitab dan Alkitab saja, sebagai peraturan iman dan kewajiban. Bolehkah kita bersetuju dengan kenyataan itu pada hari ini? Bahwa kita perlu kembali kepada Alkitab? Karunia nubuat yang benar membawa orang kembali kepada Alkitab. Penganut Advent hari ke-7 tidak percaya bahwa tulisan Ellen White dalam apa cara sekalipun menggantikan Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa tulisannya adalah sebagai satu Alkitab. Tapi umat Advent hari ke-7 percaya bahwa Tuhan dengan murah hati memberikan gereja karunia Roh Kudus dalam penglihatan dan mimpi untuk membimbing pada zaman akhir ini. Karunia nubuat yang benar meninggikan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Ellen White? Adakah dia meninggikan Yesus? Ya, kita lihat dalam buku yang telah ditulis, dia mengatakan sendiri tentang Yesus Kristus, Gospel Workers, halaman 160, dia berkata, angkatlah Yesus, hai kamu orang, hai kamu yang mengajar orang, angkatlah dia dalam khotbah, dalam nyanyian, dan dalam doa. Biarlah semua kuasamu diarahkan untuk menunjuk jiwa-jiwa bingung, tersesat kepada anak domba Tuhan. Tulisan Ellen White dipenuhi dengan penekanan kepada Yesus Kristus. Dia menegaskan lagi bahwa kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Dia menulis buku Desire of Ages tentang kehidupan Kristus. Begitu juga dengan buku Christ Object Lesson tentang perumpamaan Kristus. Thoughts from the Mount of Blessing tentang ajaran Kristus di atas gunung. Dan juga Steps to Christ tentang cara mengenali Yesus Kristus sendiri. So, daripada pembaca pengkritik atau ada yang mengkritik, dapatkan buku Desire of Ages. Bacalah dengan penuh doa dan lihat jika Roh berbicara kepada hati kita. Dan jika ada yang mau mengkritik, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, kita baca sendiri atau kita bagi tahu orang membaca buku ini. Yaitu buku mengenai kehidupan Kristus. Dan apabila harus dibaca dengan doa dan lihatlah Roh Kudus berbicara kepada hati pembaca. Ya, Ellen White memenuhi ujian ini. Tulisannya meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini membawa kita kepada ujian keempat sebagai seorang nabi sejati, yaitu seorang pemelihara hukum.
Pada masa pemberontakan, nabi-nabi Alkitab membawa orang kembali kepada pemeliharaan perintah. Para nabi tidak membuat sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Mereka tidak menentang nabi-nabi yang terdahulu daripada mereka. Ellen White membawa kita kembali kepada ketaatan kepada Tuhan. Dia meninggikan hukum Tuhan dan menunjukkan kepentingan Sabat hari ke-7. Dia menggesa orang ramai untuk mempelajari Alkitab. Dan seperti yang Yesus lakukan, dia berkata bahwa jika kita mengasihi dia, kita akan mematuhi perintahnya. Karunia nubuatan modern memenuhi ujian ketepatan. Ia memenuhi ujian kesetiaan Alkitab. Ia meninggikan Yesus. Ia membawa kembali kepada pemeliharaan perintah. Dan yang kelima, ujian fisikal yang kita perhatikan. Salah satu ujian fisikal ialah para nabi tidak bernafas dalam penglihatan. Dr. Drummond, seorang yang skeptik, dia berkata, saya tidak dapat menerima penglihatan dan mimpi dari mana-mana wanita. Saya menolaknya. Saya tahu, dia menyambung, berdasarkan Daniel pasal ke-10, Anda tidak sepatutnya bernafas dalam penglihatan. Saya akan memeriksa penglihatan Ellen White. Ya, lalu kita membaca laporan perbuatan Dr. Drummond apabila dia memeriksa Ellen White dalam penglihatan, dia berkata, Ellen White tidak bernafas. Ini adalah fenomena yang luar biasa. Dr. Drummond sendiri menjadi percaya dalam pekerjaan Tuhan melalui penglihatan dan mimpi. Semasa penglihatannya Ellen White, dia tidak bernafas dan matanya terbuka. Bagaimana dengan karunia? Ya, inilah ya sebagai imbasan dari yang pertama hingga ke-5 dan yang ke-6, buah rohani. Bagaimana dengan buah rohani? Apa buah rohani? Mengapa gereja memerlukan karunia roh nubuat hari ini? Ellen White menulis sebuah buku yang dipanggil Education, dan di dalamnya dia berkata bahwa Seventh-day Adventist, Kristen yang percaya kepada Alkitab, harus menubuhkan sekolah di seluruh dunia supaya orang muda Advent dapat dididik dan membawa Injil kepada dunia. Apakah buah rohani? Sistem pendidikan Protestan terbesar di dunia. Lebih 1 juta pelajar menghadiri beribu-ribu sekolahnya di seluruh dunia. Lebih 13 juta pesakit melawat 785 hospital ataupun yang mengunjungi atau meminta perawatan di 785 hospital, klinik, rumah jagaan, dispensary, kemudahan anak-anak, kapal terbang, dan pelancaran perubatan yang dikendalikan oleh gereja setiap tahun. Itulah buah-buah rohaninya. Apakah buah dari tulisan karunia nubuat ini? Hospital di seluruh dunia. Tulisan Ellen White tidak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pelik dan fanatik bermata liar. Mereka telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Ini adalah penglihatan dan impian untuk membimbing umat Tuhan supaya gereja boleh bergerak ke hadapan di seluruh dunia. Penganut Advent hari ke-7 hari ini mempunyai gerakan misi modern yang merintangi dunia. Bertahun-tahun dahulu, ada seorang pemuda di Afrika bernama Sekuba. Ya, cerita ini telah didokumentasikan. Oke, pada malam
itu ketika dia tidur, dia berkata, "Wahai Tuhan, bintang yang besar, Tuhan yang besar, saya berasa kosong di dalam hati saya. Ya Tuhan yang besar, bawa saya ke tempat di mana saya boleh mempelajari firman-Mu." Pada malam itu, tahun 1953, seorang malaikat turun dari surga dan mengunjungi pondok itu dan berkata, "Ikutlah saya." Sekubah mula berjalan. Dia mengembara melalui padang rumput dan padang pasir Afrika. Lalu malaikat memberitahu Sekubah bahwa dia akan membimbingnya kepada ahli kitab. Sekubah menjawab, "Saya tidak boleh membaca buku." Malaikat pula berkata lagi kepada dia, "Kamu akan diajar membaca." Anda akan tahu mereka adalah ahli buku, karena mereka akan mempunyai buku hitam. Tetapi mereka juga akan mempunyai 4 buku yang sebenarnya 9 buah buku. Sekubah terus berjalan pada waktu malam selama 2 minggu. Dia datang ke pinggir hutan dan menemui Mission Kristen. Mereka mempunyai buku hitam, tetapi bukan 4. Yang sebenarnya ialah 9 buku. Malaikat menyuruhnya mencari Pastor Moyo dan orang yang memelihara Sabat. Sekubah meneruskan perjalanan. Dia berjalan melalui ladang, melalui hutan, dan sehinggalah dia tiba ke mission kecil Seventh Adventist. Dan dia berkata, "Adakah Pastor Moyo di sini?" Lalu Pastor Moyo keluar. Dan Sekubah berkata, "Saya telah diberi petunjuk oleh Tuhan kepada kamu. Seluruh puak saya tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Bapa besar surga. Tiada yang kami tahu tentang dia. Saya telah dibawa kepada Anda. Adakah kamu mempunyai Alkitab itu?" Pastor Moyo pergi mengambil Alkitab hitamnya yang usang, dan Sekubah berkata, "Inilah buku yang saya lihat di dalam penglihatan saya. Adakah Anda percaya buku ini?" Pastor Moyo berkata, "Kami percaya kepada Kristus dalam buku ini, dan perintah-perintah buku ini, dan sabat buku ini." Sekubah berkata, "Di mana 4 buku yang sebenarnya? 9 buku itu." Pastor Moyo berkata, "Saya juga mempunyai buku-buku itu. Anda lihat, Ellen White menulis 9 jilid kepada gereja tentang kuasa Tuhan untuk mengubah kehidupan. Ini adalah testimoni tentang nasihat kehidupan Kristen dan kesalehan. Dan mereka diikat dalam 4 jilid. Pastor Moyo bertanya, "Adakah ini buku yang Anda cari?" Sekubah menjawab, "Ya, saya telah menemui umat Tuhan. Selepas berminggu-minggu dan berbulan-bulan belajar, Sekubah kembali kepada kaumnya sendiri sebagai lelaki yang telah berubah dan membawa Injil kepada kampung terpencil itu. Diterima sebagai sebahagian daripada keluarga Tuhan. Sekubah dibaptis dalam nama Bapa, Roh, dan Roh Kudus. Dia kembali sebagai misionari kepada sukunya, dan hampir seluruh suku menerima Yesus dan kebenaran. Alkitab seperti yang Anda dengar dalam topik malam ini. Ya. Satu testimoni yang kita sudah dengar dalam topik malam ini. Ya. Saudara-saudara, para jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, apabila lelaki dan wanita berhati jujur, Tuhan memimpin mereka. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir ini, Tuhan akan mempunyai umat yang istimewa. Dia berjanji untuk memberi umatnya hadiah istimewa daripada Yesus yang dipanggil karunia nubuat. Tidak mengambil tempat Alkitab, tidak pernah.
Tidak mempunyai kuasa Alkitab. Tidak pernah. Bukan untuk mengambil tempat Yesus. Tidak pernah. Tetapi sebagai anugerah istimewa yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan umatnya untuk mengenali Yesus dengan lebih baik, untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Malam ini, ya, beribu-ribu orang, ya, ketika mengikuti siri KKR ini. Ramai orang, malah beribu-ribu orang akan berkata dalam hati mereka, Tuhan, terima kasih karena telah membimbing saya untuk memahami dan mengetahui kebenaran Tuhan. Karena Tuhan masih memimpin. Dalam hati kita pada malam ini, mari kita katakan, puji Tuhan karena Dia masih memimpin. Terima kasih Yesus atas bimbingan-Mu. Terima kasih karena membawa saya kepadamu. Terima kasih karena membimbing hidup saya. Bolehkah kita menyahut kata-kata ini dengan berdoa? Ya. Maha besar Tuhan di surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau sudah memberikan karunia nubuat, dan melalui karunia nubuat kami ataupun para umat-Mu dibimbing dan dinasihati agar kembali semula kepada Alkitab dan meninggikan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan kasih karunia-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang masa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.